Hai semua, kami dari kelompok 1 bakalan ngasih info nih ke kalian mengenai ekonomi Indonesia. Kalian tahu gak sih, karena dampak dari pandemi, ekonomi Indonesia mengalami penurunan loh seperti grafik di sini. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa berpartisipasi dalam memajukan ekonomi Indonesia. Mau tahu lebih lengkapnya? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya sama anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan saya Paula Olin dari 10 IPS 1 nomor absen 28. Saya Devus Ari dari 10 MIPA 2 nomor 26. Halo, saya Ignatin Kalista Rusdi dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 15. Nah, jadi pembukaan video kita tadi membahas mengenai turunnya ekonomi Indonesia selama masa pandemi. Dan kita sebagai generasi muda harus bisa bersatu dan mewujudkan ekonomi Indonesia yang berkembang lagi. Kita perlu semangat persatuan dan kesatuan yang dijiwai dengan semangat kebersamaan bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian negara ini seperti tujuan dari wawasan Nusantara. Ada banyak cara untuk mewujudkan itu dengan mensupport para pebisnis lokal. Tentunya dalam berbisnis itu tidak mudah loh. Kita perlu menentukan harga produksi terlebih dahulu. Contohnya, pengrajin gantungan kunci wayang. Dalam menghasilkan sebuah gantungan kunci sekecil ini, para pengrajin perlu menghitung semua biaya bahan agar dapat menghitung titik impasnya. Ngomongin soal wayang, kalian tahu nggak sih, wayang kulit sendiri terbuat dari kulit sapi loh, yang dimana sapi ini termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Selain berbisnis, ada banyak sekali yang bisa dilakukan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Dan tentu saja, untuk memajukan ekonomi Indonesia, dibutuhkan generasi yang cerdas, berwawasan luas, dan tidak terjebak dalam kasus negatif seperti narkoba atau berbagai kasus menyimpang lainnya. Karena generasi yang seperti itu justru bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah dan menghambat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Padahal masa depan bangsa ini bergantung pada generasi kita. Agar seseorang tidak terjebak dalam perilaku menyimpang, ada banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan. Salah satunya mendalami hobi atau bahkan mendekatkan diri dengan Tuhan, memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan. Kita bisa mencurahkan keluh kesah dan bercerita kepada Tuhan seperti kita cerita dengan sahabat. Karena di saat orang lain dengar cerita kita, itu malah ngejudge, tapi Tuhan sendiri akan selalu menjadi pendengar yang baik dan akan memberi kelegaan. Kita juga tak perlu khawatir dengan apa yang akan kita butuhkan, karena Tuhan pasti memberikan sesuatu yang lebih dari yang kita butuhkan. Dan jika kita sudah mendapatkannya, kita juga bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Ngomongin soal berbagi, ada cerita legenda tentang Robin Hood nih. Buat kalian yang belum tahu, kalian bisa cek di sini ya. So, the point of the story is that Robin Hood is a half villain and half a hero. Because he robbed rich people who passed through the forest. The proceeds of the robbery were distributed for a poor people. Then, Robin helped them, but by taking people's wealth. The moral of the story is, we can help poor people and share that we can have, but we helping in a good way, not by selling. Nah, cerita Robin Hood ini bisa kita temui di buku dongeng yang diterbitkan oleh Disney. Buku ini memiliki sampul yang sangat unik sehingga menarik perhatian pembaca, khususnya anak kecil. Bahasanya juga mudah dipahami, serta ceritanya dikemas dengan sangat menarik. Namun kelemahan dari buku ini adalah berbahasa Inggris. Jadi untuk sebagian orang yang tidak bisa berbahasa Inggris cukup sulit untuk memahami ceritanya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan isi buku, kita jadi makin yakin buat beli buku itu atau enggak. Dan asal kalian tahu, resensi buku ini membantu menaikkan harga jual. Karena resensi buku ini yang awalnya harga jualnya rendah menjadi naik. Buat teman-teman, karena efek pandemi ini, pasti kalian jarang buka buku kan? Yuk sekarang belajar bareng, karena dalam memimpin bangsa nantinya, dibutuhkan generasi-generasi yang cerdas dan bisa berpikir kritis. Kita mau ngasih tips nih buat teman-teman, agar dapat memudahkan kalian dalam menghafal nilai perbandingan trigonometri pada 4 kuadran seperti ini. Bisa kalian pause dulu untuk bisa melihat gambar lebih jelas. Teman-teman tahu kan kalau trigonometri sangat membantu berbagai bidang pekerjaan yang unggul di Indonesia. Contohnya dalam bidang arsitektur, teknik sipil, dan astronomi. Maka dari itu, teman-teman di sini yang punya cita-cita jadi arsitek dan pekerja sipil wajib tahu ya.
Nah, membahas soal astronomi, sekarang ini sudah banyak roket yang diluncurkan ke luar angkasa untuk melakukan berbagai penelitian. Sebuah roket yang bergerak menuju ke luar angkasa akan mengalami gaya dorong. Gaya dorong ini sesuai dengan prinsip dari perubahan momentum loh. Asal kalian tahu, Indonesia juga sudah meluncurkan roket. Keren kan, generasi kita juga harus bisa membuat inovasi lebih canggih. Nah, sekian dulu pembahasan dari kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.